Seneng banget, apalagi dengan line up cast yang kece-kece dan keren-keren. Terus penulisnya Lele, direkturnya Mbak Hada dan Pak Sunil, kombinasi yang nggak mungkin dilewatkan untuk nggak masuk ke produksi ini sih gitu. Cara templok ke tembok bagaimana, ke dinding? Kenapa? Pakai seling atau bagaimana itu? Itu pakai seling dan lumayan agak. Makan waktu berapa lama itu? Lumayan lama ya kan ya. Lama sih, karena emang agak susah ternyata jadi Spider-Man. Ada cedera nggak sih, Kak? Spider-Man, Ada cedera nggak sih, kan adegannya juga lumayan banget nih. Ada cedera apa enggak selama syuting? Ya ada kram-kram aja sih, tapi cedera yang berarti sih nggak terlalu banyak, paling biru-biru ya normal lah. Gitu ya. Tara, ini film horor pertama dan lu juga orangnya takutan banget. Thank you bro, support ya bro. Gimana? Maksudnya takutnya gimana tuh? Main film horor pertama, jujur aku pas kasih tahu ini film horor. Beberapa film horor memang akhirnya aku tolak karena satu, gue udah takut banget. Takut banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya dialami oleh justru oleh teman-teman. Itu nanti gue alamin. Cuman akhirnya pas begitu melihat ceritanya, ini bukan cuma sekedar film horor. Ini adalah film dramanya, dimana drama ini nih adalah makanan yang mau saya santap selain horor itu. Gue tipikal orang yang nggak suka dikotak-kotakin. Jadi waktu pas lagi dari awal pertama, ini bukan film horor, kamu harus lihat dulu sinopsisnya. Pas lihat sinopsisnya, gila juga ternyata ya. Di sini yang kita di tempat tuh bukan cuma kengeriannya karena gore-nya ini, tapi drama yang dibalut dengan kengerian ini ternyata kental sekali. Itu tuh yang membuat saya akhirnya kayak oke, tantangan 2025 saya tuh adalah ini. Kalau saya bisa bermain ini, orang nggak akan melihat lagi Tara bercosplay jadi Mamang Osa. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan gitu. Karena sebagai aktor kan kalau kata Al Pacino tuh harus jelas kosong. Gimana saya harus? Karena begitu lo udah berhasil memainkan film kita Season dan ini di situ lo nyampe, friend. Gawat. Kawai gimana Kawai rasanya pertama kali? Kalau penyesuaian karakter, jujur kalau saya sendiri butuh karena gue tipikal orang yang nggak pedean. Banyak kira ngobrol sama Linda, sama Kawai karena ketika ngebedah karakter kan butuh perspektif orang, apalagi sutradara juga. Di situ tuh akhirnya kita menemukan karakter masing-masing dan diyakinkan, dan karakter itu harus ngelok. Sama kayak tadi Bu Jinar bilang, tantangannya saya pengen ngerubah suara karena kan suara gue tuh kan suara boyband banget ya. Forever. Tapi ternyata di sini bisa sedikit saya rubah karena memang itu emosinya tuh harus dijaga. Seorang suami yang tidak boleh terlihat dominan karena dominannya itu tuh kan akan ada di istri. Jadi ya bisa dinikmatin kitab Season dan Alien seperti apa, nonton aja. Kawai gimana Kawai pertama kali terjun di film horor? Kamu ketagihan nggak? Gimana rasanya? Wah, aku pertama kali di film horor ini tadi aku udah bilang aku seneng banget, seru banget karena aku belajar banyak banget dari produksi ini, belajar banyak banget dari Bu Hadrah, dari semua teman-teman cast yang lain, bahkan teman-temanku. Dan kalau ditanya aku mau lagi atau enggak, aku mau belajar lagi. Tara, cerita dong yang itu lewat-lewat di mukanya itu pas adegan gore bagian kamunya. Oke. Aku jawab dulu ya. Menjadi gebrakan, ya mungkin insya Allah iya ya. Cuman ditanya mau lagi nggak? Mungkin gue akan melihat dulu dari ceritanya. Terus kalau masalah teknis, balik lagi ternyata saya baru tahu nih dari Dinda dan juga teman-teman yang lain, kalau main film horor tuh sama action itu sama, teknisnya tuh ada. Alhamdulillah kita punya DOP yang sangat luar biasa, ada Mas Hani. Di situ tuh saya banyak diajarin sama Mas Hani juga karena ketika proses CGI ada satu momen kita tidak boleh banyak bergerak, tapi emosi itu harus tetap keluar tuh. Di situ tuh itu tuh mungkin 2 shot yang lumayan intens dan memakan waktu sekitar hampir 45 sampai sejam untuk 2 scene itu. Karena walaupun di sini cuma berapa detik padahal ya, tapi itu tuh teknisnya tuh sangat krusial sekali gitu. Kalau kamu sendiri kapok, seneng atau kayak tadi mikir-mikir atau seperti apa sih? Kalau ditanya syutingnya seneng banget karena balik lagi banyak yang dipelajarin soalnya kan. Kapoknya tuh nggak ada kapok sama sekali, justru lebih ke seneng. Saya cuman ngomong Pak Sunil, saya suka banget, saya happy banget syutingnya.
tapi boleh nggak saya nonton cuma setengahnya aja gitu, habis itu saya cabut. Karena nggak tahu, saya setiap kali diundang film horor pun pasti tuh saya akan melihat apa namanya dari ceritanya dulu. Kalau terlalu gore saya tuh bener-bener nggak bisa nikmatin gitu. Ya karena sekarang sudah menjadi tanggung jawab, jadi saya harus belajar sih seperti untuk mencintai film horor. Jadi ntar Gala Premier Iya, silakan lihat nanti. Saya mungkin begini nih, kayak orang naik jet coaster aja lama turun gitu. Tapi kan juga banyak dramanya. Banyak dramanya itu tuh yang Itu akhirnya yang bisa. bikin seru tuh, karena nggak cuma horor aja. Di sini tuh orang tuh akhirnya diajarin, oh ternyata kenapa dia menjadi jahat tuh ternyata ada sebabnya ya. Dan kadang-kadang orang tuh ya membenarkan karena relate banget sih. Karena satu lagi lu berarti emang alasan nggak suka karena ada trauma sendiri atau gimana akhirnya lu? Trauma iya. Saya generasi yang dimana dulu tuh kalau apa-apa selalu dibilang awas lo, nanti di luar selalu ditakut-takutin kan. Jadi itu di mindset kita even sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Cuman kalau udah di sepi, tempat sepi, jalanan, let's say lah jalanan sepi atau mungkin malam-malam, even lagi subuhan tuh saya harus banyak bernafas gitu. Karena ya itu, jadi kan harus banyak punya memori-memori yang nggak enak aja. Cuman kalau kejadian alhamdulillah cuman sekali doang, masih kecil, habis itu udah.